Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Theophilus Kasan dalam program Cinta Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Doa dan harapan saya kita disertai, dilindungi dan dijagai Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena berkat pemeliharaan Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak membahas dengan satu tema, menjaga hati. Menjaga hati. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Karena hati itu adalah komponen yang ada di dalam diri manusia. Dan hati tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan kita sendiri pun tidak bisa melihat hati kita kecuali Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Berkaitan dengan topik ini atau tema ini, menjaga hati, saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita dituntut, diajar untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Rupanya hati manusia, hati kita perlu kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya, dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian, dengan bijaksana. Jangan menggunakan hati kita untuk hal-hal yang tidak berkenan. Karena dari hatilah terpancar sebuah kehidupan atau sikap. Jadi kalau kita menjaga hati kita, maka yang keluar dari perkataan kita, dari mulut kita, pasti menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Contoh, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan. Karena dengan kita berbuat baik, kita memuliakan Tuhan. Jangan lagi kita menaruh kebencian kepada orang yang memusuhi kita. Kita belajar seperti Tuhan Yesus yang berkata, kita berdoa untuk mereka, kita memberkati mereka. Dengan demikian kita membawa terang Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah contoh atau sikap kita menjaga hati kita. Karena hati kita harus kita rawat, kita jaga sebaik mungkin. Jangan sampai kita mengotori hati kita dengan hal-hal yang tidak berkenan. Nanti yang rugi adalah hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, pada Bapak Ibu yang saya cintai, ayo kita jaga hati. Walaupun hati kita tidak seorang pun yang bisa membaca, tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Rupanya hati ini menjadi ekspresi kehidupan seseorang. Kalau hati menjadi ekspresi kehidupan seseorang, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita mau menjaga hati kita. Supaya ketika kita menjaga hati kita, maka yang terpancar lewat seluruh gerak-gerik hidup kita, kita selalu memuliakan nama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan merugikan orang lain. Kalau orang bersalah kepada kita, kita dengan legowo, dengan leluasa, kita mau memberikan pengampunan. Sama seperti Yesus telah mengampuni dosa kesalahan kita dan pelanggaran kita, demikian juga kita harus
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita menjaga hati, kita membawa terang Tuhan. Kalau kita membawa terang Tuhan, kita menjadi berkat. Dan kalau kita menjadi berkat, kita menjadi saksi Tuhan. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita membawa kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang menyakitkan. Kita simpan kebencian, kita simpan hal-hal yang bisa membuat kita merasa terluka, kita tersakiti, kita buang dengan segala halnya. Hati kita biarlah diisi oleh kasih Tuhan, diisi oleh sukacita Tuhan. Dengan kita diisi dengan kasih Tuhan, maka kita orang yang penuh dengan kasih. Dan orang yang penuh dengan kasih terekspresi lewat sikap hidupnya. Jangan sampai kita menaruh dan melukai hati kita, akhirnya yang rugi kita sendiri. Jagalah hatimu selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup hari ini. Kita mau berdamai dengan siapapun, sebab kitalah orang-orang yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita membawa sukacita, damai sejahtera dimanapun kita berada, dan kehidupan kita pasti memancarkan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, buanglah hatimu dari segala kejahatan. Apalagi hati dipakai untuk merencanakan kejahatan kepada seseorang. Tentu orang-orang demikian bukanlah anak Allah. Kalau anak Allah tidak akan bertindak demikian. Dia akan berdamai, dia akan bersikap bagaimana caranya tidak melukai orang lain. Kalau kita merencanakan kejahatan kepada seseorang, itu namanya kita sudah berjalan di dalam kegelapan. Dan orang yang berjalan dalam kegelapan adalah orang yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena hatinya syarat dengan kebencian, syarat dengan dendam, syarat dengan hal-hal yang bisa melukai orang lain. Tetapi sebagai anak Allah yang telah bertumbuh dewasa dalam kebenaran, dalam kesucian, kita mau menjaga hati kita supaya kita membawa terang Tuhan lewat hidup kita. Kalau kita membawa terang Tuhan dimanapun kita berada, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan menyinari hidup kita, dan kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan, semakin pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita menyukakan hati Tuhan, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya berharap ikuti program ini terus dalam cinta Tuhan. Melalui program ini Bapak Ibu bisa share, bisa subscribe channel ini, dan bagikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, agar melalui program ini kita diberkati, diubahkan. Dan doa harapan saya, kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Alami kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita sejak mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Biar melalui program ini, harapan dan doa saya, kita maju terus, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.